Baiklah, fungsi pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi sum. Fungsi sum adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat pada beberapa sel dalam satu range tertentu, atau menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat pada beberapa deret angka atau deret sel. Bentuk penulisan fungsi sum adalah beberapa bentuk, ada 4 ya. Ada 4 bentuk penulisan fungsi sum. Yang pertama mungkin akan saya langsung berikan contoh. Ya. Bentuk yang pertama itu adalah sum range ya. Jadi kita bisa langsung mengetikkan di sini sum, lalu kita pilih range ya. Kita tekan shift, sorot ke bawah, kurung tutup, enter. Ini adalah fungsi sum range. Nah, fungsi sum range ya. Yang kedua adalah sum dengan menjumlahkan angka-angka yang terdapat pada sel source ini. Sum kita tulis di sini 3, terus 2, 4, 1, sama hasilnya juga 10. Yang ketiga adalah fungsi sum cell. Artinya kita mengambil sel atau mereferensikan sel-sel yang ada angkanya. Sum ya, langsung kita ke sini. Ini adalah sel A1. Lalu titik 2, sel berikutnya, ya. Yang terakhir adalah fungsi range angka nomor sel name ya. Nama daripada sel tersebut. Misalnya kalau angka 3 ini adalah, lihat-lihat di sini nama selnya adalah A1, lalu di sini A2, A3, A4. Jadi ini adalah fungsi penggabungan. Kita bisa langsung, kalau tadi di sini adalah fungsi menghitung dengan mereferensikan sel-selnya. Kalau yang di sini kita bisa mengkombinasikan antara fungsi yang di nomor yang kedua ini dengan yang ketiga. Contoh, sum, koma, langsung kita tulis yang ini 4 misalnya, langsung A4, sama hasilnya. Jika sumber data Anda berada pada lain sheet atau berbeda dengan sheet penulisan fungsi, maka fungsi akan menuliskan identitas sheet data di depan sel atau fungsi di depan sel atau range fungsi. Penulisan fungsi tersebut sedemikian karena ketika kita menuliskan rumus fungsi, kemudian kursor kita arahkan ke sel atau range data yang berada pada sheet lain, maka dengan sendirinya rumus akan menambahkan identitas sheet dari sel atau range di mana data tersebut berada. Seperti sheet sheet 1A menunjukkan sheet 1 kolom 1 ya. Kita akan coba menjumlahkan fungsi penjumlahan tapi dari sheet yang berbeda. Oke, kita langsung klik di sini sum. Untuk mereferensikannya kita langsung klik sheet sumber yang akan kita jumlahkan, misalnya ini ya. Kita bisa melihat fungsi yang ditulis di sini, sum sheet 1 A1 hingga A4.
kurung tutup, enter. Ya. Jadi angka 10 ini didapat dengan dari penjumlahan angka-angka yang ada di sel A1 hingga A4 tapi berada pada sheet 1. Anda lihat di sini pemisahan antara sheet dan sel dipisahkan dengan tanda seru. Jadi Anda bisa dengan manual menuliskan ini atau dengan cara seperti tadi, mereferensikan dengan masuk ke sheet yang bersangkutan. Fungsi berikut ini adalah fungsi if. Fungsi if adalah sebuah fungsi logika yang digunakan untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Fungsi ini akan menghasilkan suatu nilai atau jawaban jika sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Sebaliknya, fungsi ini akan menghasilkan nilai atau jawaban yang lain jika hasilnya tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Sebagai contoh, jika nilai ujian di atas 59, maka hasilnya akan lulus. Ya. Jika tidak, maka tidak lulus. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita buat menjadi sebuah rumus fungsi sebagai berikut. Ya, saya akan buatkan contoh tabelnya terlebih dahulu. Contoh nilai ujiannya adalah 70, 53, 65, 50. Ya. Saya akan coba tuliskan. Kriteria yang ditentukan tadi adalah apabila nilai ujian itu di atas 59, maka dia akan lulus. Oke, saya tulis dulu di sini kriterianya. Ya. Maka apabila ada nilai di bawah 59, maka status dia pasti akan tidak lulus. Oke, kita coba membuat fungsinya. Di fungsi if itu terdiri dari 3 elemen, ya. Kita lihat di sini nanti. If, ya. Di sini ada logical test, ada value if true, lalu ada value if false, ya. Logical test ini adalah kriteria atau kriteria tertentu yang kita syaratkan terhadap suatu nilai. Kriteria di sini tadi contohnya adalah nilai lebih besar dari 59, maka dia akan lulus. Oke, langsung kita tulis. Jika nilai ujian, kita lihat field nilai ujian itu di mana? Di sini, ya, B2 lebih besar dari 59, maka ya, cara membacanya itu seperti itu, ya. Jika B9 lebih besar dari 59, B2 lebih besar dari 59, maka statusnya adalah lulus, ya. Statusnya adalah lulus. Kita menginginkan siswa yang memiliki nilai lebih besar dari 59, maka dia akan lulus, statusnya akan lulus. Ya, ini adalah value jika logical test yang kita syaratkan itu benar. Ya, yang terakhir kita menentukan nilai apabila logik yang kita masukkan hasil yang terjadi tidak sesuai dengan logical test yang kita tentukan. Di sini sudah pasti tidak lulus. Oke. Kita tutup. Kita sudah memenuhi ketiga syarat yang harus ditentukan, yang harus dipenuhi dalam pengisian fungsi if ini. Kita kurung tutup terlebih dahulu, ya. Di sini kurung buka dan kurung tutup ini sangat
berpengaruh sekali. Jika Anda salah memberikan fungsi kurung tutup dan kurung bukanya, bisa jadi fungsi yang Anda ketikkan itu akan salah, ya. Jika di sini menggunakan satu if, ya, kita tadi menggunakan fungsi satu if, maka di sini harus terdiri dari tiga fungsi ini, ya. Fungsi logical test, value if true, lalu ada value if false. Nah, di sini juga kutipnya harus satu. Seandainya Anda salah memberikan kutip atau double kutip, double kurung, maka kurung yang satu ini tidak ada lawannya, ya. Kita lihat di sini tidak ada lawan yang menyala di sebelah kanannya, di sebelah kiri. Kalau ini ada, artinya dia sudah cukup memenuhi, ya, lulus. Tinggal kita copy ke bawah. Ya. Kita cek di sini. Nilai 53 tidak lulus, ya, karena nilainya di bawah dari 59. 65 lulus, lebih besar dari 59, 50 tidak lulus. Ya. Fungsi if ini walaupun terdiri dari tiga fungsi utama, logical test, value if true, dan value if false, yang saya berikan contoh ini adalah sampel sederhana. Namun secara praktek mungkin nanti di depan kita akan menemui logical test yang isinya cukup rumit, dan value-nya itu juga menggunakan fungsi kembali, ya. Ini yang saya berikan adalah sampel sederhana yang akan sedikit memberikan gambaran kepada Anda bagaimana pemanfaatan atau penggunaan fungsi daripada if ini. Fungsi berikut ini adalah fungsi if. Fungsi if adalah sebuah fungsi logika yang digunakan untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Fungsi ini akan menghasilkan suatu nilai atau jawaban jika sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Sebaliknya, fungsi ini akan menghasilkan nilai atau jawaban yang lain jika hasilnya tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Sebagai contoh, jika nilai ujian di atas 59, maka hasilnya akan lulus, ya. Jika tidak, maka tidak lulus. Berdasarkan contoh tersebut dapat kita buat menjadi sebuah rumus fungsi sebagai berikut, ya. Saya akan buatkan contoh tabelnya terlebih dahulu. Contoh nilai ujiannya adalah 70, 53, 65, 50. Ya. Saya akan coba tuliskan. Kriteria yang ditentukan tadi adalah apabila nilai ujian itu di atas 59, maka dia akan lulus. Oke, saya tulis dulu di sini kriterianya. Ya. Maka apabila ada nilai di bawah 59, maka status dia pasti akan tidak lulus. Oke, kita coba membuat fungsinya. Di fungsi if itu terdiri dari 3 elemen, ya. Kita lihat di sini nanti. If, ya. Di sini ada logical test, ada value if true, lalu ada value if false, ya. Logical test ini adalah kriteria atau kriteria tertentu yang kita syaratkan terhadap suatu nilai. Kriteria di sini tadi contohnya adalah nilai lebih besar dari 59, maka dia akan lulus. Oke, langsung kita tulis. Jika nilai ujian, kita lihat field nilai ujian itu di mana? Di sini, ya, B2 lebih besar dari 59, maka, ya, cara membacanya itu seperti itu, ya.
jika maaf jika B9 lebih besar dari 59, B2 lebih besar dari 59, maka statusnya adalah lulus, ya. Statusnya adalah lulus. Kita menginginkan siswa yang memiliki nilai lebih besar dari 59, maka dia akan lulus, statusnya akan lulus, ya. Ini adalah value jika logical test yang kita syaratkan itu benar, ya. Yang terakhir, kita menentukan nilai apabila logik yang kita masukkan hasil yang terjadi tidak sesuai dengan logical test yang kita tentukan. Di sini sudah pasti tidak lulus. Oke. Kita tutup. Kita sudah memenuhi ketiga syarat yang harus ditentukan, yang harus dipenuhi dalam pengisian fungsi if ini. Kita kurung tutup terlebih dahulu, ya. Di sini kurung buka dan kurung tutup ini sangat berpengaruh sekali. Jika Anda salah memberikan fungsi kurung tutup dan kurung bukanya, bisa jadi fungsi yang Anda ketikkan itu akan salah, ya. Jika di sini menggunakan satu if, ya, kita tadi menggunakan fungsi satu if, maka di sini harus terdiri dari tiga fungsi ini, ya. Fungsi logical test, value if true, lalu ada value if false. Nah, di sini juga kutipnya harus satu. Seandainya Anda salah memberikan kutip atau double kutip, double kurung, maka kurung yang satu ini tidak ada lawannya, ya. Kita lihat di sini tidak ada lawan yang menyala di sebelah kanannya, di sebelah kiri. Kalau ini ada, artinya dia sudah cukup memenuhi, ya, lulus. Tinggal kita copy ke bawah. Ya. Kita cek di sini. Nilai 53 tidak lulus, ya, karena nilainya di bawah dari 59. 65 lulus, lebih besar dari 59, 50 tidak lulus. Ya. Fungsi if ini walaupun terdiri dari tiga fungsi utama, logical test, value if true, dan value if false, yang saya berikan contoh ini adalah sampel sederhana. Namun secara praktek mungkin nanti di depan kita akan menemui logical test yang isinya cukup rumit dan value-nya itu juga menggunakan fungsi kembali, ya. Ini yang saya berikan adalah sampel sederhana yang akan sedikit memberikan gambaran kepada Anda bagaimana pemanfaatan atau penggunaan fungsi daripada if ini. Baik, fungsi selanjutnya yang akan kita terangkan pada kali ini adalah fungsi kalau tadi kita sudah belajar fungsi sum, fungsi if, maka di sini saya akan menerangkan penggabungan fungsi antara fungsi sum dan if, yaitu sum if, ya. Di sini saya sudah punya tabel, ya, dengan field yang ada itu adalah tanggal, nama kurir, dan kuantitas surat, ya. Jadi fungsi if di sini nanti adalah fungsinya menjumlahkan, fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat pada beberapa sel dalam satu range tertentu dengan kriteria tertentu yang dihubungkan dengan range kriterianya, ya. Dengan range kriteria. Bentuk penulisannya nanti Anda bisa melihat di sini. Saya akan coba langsung mempraktekkan saja, ya. Sama dengan, ya, sum if, ya. Di sini ada bentuk penulisan. Kita lihat di sini sum if diawali range, ya. Jadi range ini adalah tabel mana yang akan Anda jadikan sebagai pengukuran fungsi yang akan Anda gunakan, ya. Kriteria di sini adalah kriteria apa yang Anda tentukan dari tabel yang Anda range yang Anda ambil tadi, sum range, ya. Sum range itu adalah range mana atau field mana yang akan Anda bentuk sebagai
sum atau perhitungannya. Ya, di sini range karena kita akan mengelompokkan atau menghitung kumulatif dari nama-nama kurir, ya, kuantitas surat yang ia kirim, maka range yang kita pilih adalah cukup dua ini saja, ya, karena kita hanya membutuhkan nama-nama kurir sebagai kriterianya, ya, yang akan dijumlahkan kuantitas surat dari tiap kurir. Ya, range-nya adalah ini. Lalu kriterianya, ya, kriterianya kita tentukan. Andai di sini kita tentukan langsung, ya. Misalnya kita ingin mengetahui salah satu nama dari kurir tersebut, kita langsung tulis Agus misalnya. Kita tutup kurung. Ingat, dalam penulisan teks harus diawali dengan kutip 2 dan diakhiri pula dengan kutip 2. Sum range, ya. Data mana yang akan dijumlahkan? Kita klik dari tab dari field, dari nama fieldnya, ya. Tutup kurung, ya. Ini, ya, 44. Jadi di sini Agus, ya, secara kumulatif menghasilkan mampu mengirim surat sebanyak 44 surat, ya. Kita lihat di sini, coba. Agus ada 1, Agus di sini 25 dan 19, ya. Sumnya adalah 44, ya, dari 2 pengiriman, ya. Oke, kita lihat fungsinya, ya. Fungsi di sini, fungsi kriteria ini sebenarnya bisa kita buat untuk melink ke sel lain, ya. Misalnya kita ganti menjadi selnya di B13 ini, ya. B13, ya. Di sini kita enter 0 karena di sini belum kita masukkan siapa yang akan kita jadikan sasaran untuk kita hitung kuantitas suratnya. Tadi Agus, ya. Kita cek di sini Agus, ya, 44 betul. Budi 65, ya, benar, tidak, Budi 65. Budi 30 dengan 35, 65 betul. Kita cek Farhan 90, ya. Jadi fungsi if ini, sum if ini, dia menjumlahkan dengan kriteria yang kita harapkan, kita tentukan, ya. Baik, fungsi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi VLOOKUP, ya. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mencari data yang cocok dan sesuai dengan kolom paling kiri atau paling awal dari suatu range atau database, yang selanjutnya akan menampilkan isi field dari kolom yang kita sebutkan, ya. Bentuk penulisan fungsi VLOOKUP kita lihat di sini, coba, sama dengan VLOOKUP, ya. Ini ada lookup value atau field kunci, ya. Field kunci ini adalah field dari tabel dari field mana kita ingin menghasilkan, adalah nilai yang dijadikan patokan dalam pencarian, dan nilai tersebut harus dijadikan kolom paling awal dalam suatu range table array, ya. Jadi lookup itu, definisi lookup value, ada table array, ya. Table array itu adalah range yang memuat data-data yang akan dicari dengan lookup dan field kunci termasuk dalam range table array dengan urutan sebagai kolom paling kiri, ya. Kolom indeks, nomor kolom, ya, adalah nomor kolom di mana data yang ingin ditampilkan itu berada dan dihitung dimulai dari urutan paling kiri dalam range table array, ya. Di sini ini yang dimaksud table array itu adalah tabel tabel sumber, ya. Terus ada range lookup. Ini sebenarnya hanya tambahan saja, ya. Adalah argumen yang akan menentukan tingkat ketepatan dalam pencarian data. Jika diisi false, ya, atau diisi angka 0, ya, maka pencarian diinginkan kepada jawaban yang tepat. Jika diisi true atau diabaikan saja, maka pencarian diinginkan kepada jawaban yang terdekat jika angka
yang tepat tidak ada. Namun dalam pembahasan aplikasi ini kita akan menggunakan jawaban yang tepat, yaitu false dalam pencarian data. Oke. Di sini saya sudah menyediakan dua buah tabel ya, masih dengan tabel kurir tadi. Hanya saya tambah sedikit tujuannya, terus fee yang masih kosong yang harus kita isi ya. Di sini ada tabel source ya, tabel array yang saya siapkan karena di sini hanya ada dua kriteria. Contoh misalnya kita tambah satu, Tangerang, itu sama 1600 misalnya ya. Di sini adalah tabel array kita hanya memiliki dua field, tujuan dan fee ya. Field ini harus kita samakan dengan field yang nama field yang kita buat dalam tabel yang akan kita cari nilai fee-nya ya. Di sini kita akan mencari nilai fee apabila tujuan yang dituju adalah Jakarta ya. Maka berapa fee-nya ya. Yaitu seandainya ini adalah pekerjaan yang manual, maka kita akan lihat tabel tujuan ini 1200, kita tulis di sini 1200 ya. Namun apabila data ini jumlahnya cukup besar, akan menjadi sebuah kerepotan sangat besar bagi Anda untuk menentukan fee daripada untuk menentukan lookup value dari tabel lain. Ya, kita akan coba menggunakan array menggunakan VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP lookup value. Ya, di sini tadi lookup value adalah field kunci. Di mana field kuncinya ini? Yaitu field kuncinya adalah tujuan dari tabel ini. Lalu kita tentukan tabel array ya. Tabel array-nya adalah ini. Tabel array-nya ini ya. Kita tentukan. Kita blok semua ini. Tujuan dengan V sampai dengan B18. Lalu kita tentukan kolom indeksnya. Ya, karena kita ingin mencari V, kolom indeks V ya. Tadi saya sudah sampaikan, nomor kolom adalah kolom di mana data yang ingin ditampilkan itu berada dan dihitung dimulai dari urutan paling kiri dalam range table array. Ya, dengan tabel ini kita lihat table array-nya ada dua field, ya. Ini field pertama, ya, ini field pertama, ini field yang kedua, ya. Maka karena kita ingin mencari nilai V, maka kita tentukan fieldnya adalah field yang kedua, ya. Berikutnya rank lookup-nya kita tentukan false, atau kita tulis angka 0 atau false, nama saja ya. Oke. Jakarta 1200. Kita lihat di sini betul ya. Coba kita langsung copy ya. Selain dengan menggunakan Ctrl C, Anda bisa melakukan aksi copy ini dengan mengklik ya tanda titik hitam ini, lalu Anda tarik ke bawah. Nah, Bogor 1500, Bogor 1500 ya. Coba Anda lihat di sini, selain nilai 3 baris ini nilainya salah ya, atau ada terjadi kesalahan ya. Kita cek, coba kita lihat. Kita lihat di sini fungsinya, fungsi table array-nya turun ke bawah. Kenapa? Ya, fungsi copy yang kita jalankan itu melakukan pengkopian. Kita cek dulu dari sini ya. Kita awali dari yang pertama. Kita lihat table array yang awalnya itu adalah ini. Ya, setelah kita copy ke bawah, maka dia akan turun pula satu baris ke bawah. Kita lihat. Nah, ya, turun satu baris ke bawah. Yang ini kita lihat lagi, turun lagi, ya. Maka untuk menghindari itu, kita harus menggunakan kita absolutkan terlebih dahulu table array-nya. Ya. Table array-nya ini kita absolutkan dengan mencet F4. Ini juga kita absolutkan dengan F4 ya. Enter. Absolute yang kita maksudkan di sini adalah
apabila kita melakukan pengkopian pemindahan fungsi, maka field ini akan tetap dengan kondisinya di sini ya. Kita cek, kita coba copy lagi ke bawah ya, sudah betul semua ya. Kita cek dari masing-masing sini ya, tetap ininya field table array-nya tidak berubah ya. Ya. Atau kita membuat table array-nya ini kita beri nama ya. Contoh, kita blok terlebih dahulu, insert name define, kita ketikkan misalnya tujuan ya, nama tabelnya ada tabel tujuan atau tabel fee ya, fee. Oke ya. Di sini nomor kolomnya nomor kolom table array-nya kita bisa rubah dengan identitas tabel yang tadi telah kita buat untuk tabel tujuan dan fee ini. Tadi kita menggunakan, kita bisa ngecek di sini fee. Nah, ini adalah tabel fee ya. Artinya range value ini kita ganti dengan menggunakan nama tabel tersebut, fee ya, sama nilainya ya. Jadi bisa menggunakan Anda bisa menggunakan cara ini, dan saya sarankan memang kalau Anda menggunakan VLOOKUP terlebih dahulu, alangkah baiknya Anda menentukan tabel array-nya yang telah Anda beri nama, sehingga akan memudahkan kerja Anda ke depan nantinya. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi yang cukup banyak pula digunakan dalam pembuatan rumus-rumus fungsi pada program aplikasi akuntansi kita nantinya. Penggunaan fungsi ini mempunyai peran penting untuk melakukan pencarian dan penulisan data-data dalam satu range tertentu, yaitu range data daftar akun atau daftar nomor COA nanti ya. Karena penulisan akun-akun sering berulang-ulang pada beberapa format program aplikasi akuntansi, maka untuk lebih efisien penulisan akun-akun tersebut dilakukan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Baik, fungsi selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi HLOOKUP. Kalau tadi kita sudah sudah belajar fungsi VLOOKUP, sekarang kita akan belajar fungsi HLOOKUP. Tadi fungsi VLOOKUP kita menggunakan tabel ini ya. Tabel array-nya adalah ini karena bentuknya adalah vertikal ya. Tujuan fee turun ke bawah vertikal. Nah, kalau kita menggunakan HLOOKUP itu bentuk table array-nya dia horizontal ya. Kita lihat di sini ada tujuan fee. Ini nanti yang akan kita jadikan table array-nya. Ya, akan kita jadikan table array untuk mengisi kolom fee di sini. Tujuan Jakarta, Bogor, Tangerang, fee-nya 1.200, 1.500, 1.600. Dia bentuk field nama-nama fieldnya ditulis vertikal, nilainya horizontal ya, dengan kriterianya horizontal. Kita tes di sini, kita coba ya, karena fungsi HLOOKUP ini nanti akan Anda manfaatkan dalam pembuatan format-format laporan di aplikasi akuntansi yang akan kita buat ini nanti ya. Bentuk penulisannya tidak jauh beda dengan VLOOKUP tadi, hanya membedakan fungsi kalimat di depan ini hanya menggunakan H ya. Kita lihat di sini fungsinya sama, lookup value, table array, row index number ya, row index number, range, kalau range lookup sama ya. Lookup value-nya saya yakin Anda sudah paham dari yang tadi saya sudah terangkan dengan VLOOKUP. Hanya di sini membedakan antara fungsi HLOOKUP dengan VLOOKUP. Lookup value-nya sama, tujuan ya. Table array-nya kita gunakan ini ya. Table array-nya kita gunakan ini. Row index number-nya, kalau tadi adalah kolom index number, kolom index number, sekarang adalah row index number. V itu ada di baris kedua. Ini baris pertama tujuan, baris kedua V. Kita tentukan 2 ya. Range lookup-nya false. Lihat 1.200 ya. Ingat tadi kita sudah tahu harus kita absolutkan ya, atau langsung kita rubah saja di sini.
kita beri nama name define v2 misalnya. Di sini kita ganti saja v2 adds v2 salah name define nya belum kita tentukan ini. Define kita gantilah dengan tujuan karena tidak terblok tadi ya. Ini kita ganti tujuan. Ya, lihat. Ya. Kita copy ke bawah. Ya, inilah hasilnya. Ya. Jakarta 1200, Bogor 1500. Ya. Sebenarnya fungsi VLOOKUP ini juga kita bisa gabungkan dengan fungsi aritmatika yang lain ya. Misalnya kita ingin tahu total fee yang dia dapatkan ya. Di sini misalnya kita ganti dengan total fee, yaitu pengali antara harga dari tiap tujuan dikalikan kuantitas surat yang ia kirim ya. Di sini kita bisa langsung tambahkan fungsi kali ya. Apa pengalinya? Yaitu kuantitas surat ya. Kita kopikan ke bawah ya. Di sini sudah menggabungkan kurang jelas ini nilainya berapa ya, 30.000. Total fee nya adalah 30.000 ya. Dengan Jakarta tadi itu adalah 1200 dikali 25 ya. Di sini sudah langsung digabungkan. Jadi nilai dari pencarian dengan VLOOKUP atau VLOOKUP tadi kita langsung kalikan dengan kuantitas surat. Kalau kita ingin mengetahui langsung total fee yang kita berikan kepada kurir kita. Baik, fungsi berikutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi concatenate. Fungsi concatenate itu adalah fungsi untuk menggabungkan dua buah teks menjadi satu dalam satu field ya. Di sini saya sudah mempunyai dua field ya, dengan nama depan dengan nama akhir. Saya menginginkan ada field di sini nama lengkap ya. Lengkap. Jadi akan menggabungkan nama depan dengan nama akhir ya. Jadi nanti kalau di sini ditulis adalah Agus Pramono dengan penulisan yang ada ya, kurang lebih nanti akan jadinya seperti ini ya. Ya, saya menginginkan nanti jadinya seperti ini, Agus spasi Pramono ya. Itu menggunakan fungsi concatenate ya. Kita coba lihat bentuknya concatenate. Nah, di sini bentuk penulisannya cukup sederhana, hanya teks 1 terus dilanjutkan teks kedua dan seterusnya ya, yang akan digabungkan. Sini kita ambil contoh concatenate, langsung nama depan ya, spasi titik koma, nama akhir itu kurung ya. Di sini ada tulisan Agus Pramono ya. Di sini tulisan Agus dengan Pramono menjadi satu dalam satu kalimat ya. Tidak ada tanda pemisah atau spasi. Kenapa? Karena di sini kita langsung menggabungkan antara nama depan dengan nama akhir. Kalau kita ingin memberikan spasi pada penggabungan ini, kita perlu menambahkan satu teks lagi, yaitu teks spasi ya, spasi kosong ya. Bentuknya seperti ini. Jadi nama depan B4, terus setelah nama depan ada spasi kosong, kita pisahkan dengan titik koma dua kutip ini, lalu nama akhir ya.
jadinya seperti ini, Agus Pramono. Kita copy ke bawah. Ya, Budi Sularso, Cahyo Purnomo, Farhan Anggoro. Ya, mungkin fungsi concatenate ini nanti akan berfungsi pada saat kita menggunakan atau memformat sheet jurnal umum, karena di sana nanti kita akan memanfaatkan fungsi concatenate ini untuk membuat transaksi yang kredit itu agak menjorok atau masuk ke kanan. Ya. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menangani error pada suatu sel yang dihasilkan oleh kesalahan rumus atau kesalahan link atau kesalahan nilai dari sebuah pembagi atau aktivitas matematika. Ya, di sini saya sudah memiliki beberapa contoh ya. Ada nilai, ada pembagi, ada hasil. Di sini saya membuat rumus sederhana saja yang akan membagi antara nilai dengan pembagi, ya, yang akan saya copy terus ke bawah. Ya. Nilai ini akan keluar apabila nilai pembagi atau field nilai terisi dengan benar. Ya. Namun apabila field nilai atau field pembagi, field nilai atau field pembaginya itu nilainya tidak benar atau salah, maka di sisi hasil dia pun akan menampilkan nilai yang menampilkan pesan error. Kita lihat contohnya. K, kita mungkin di sini salah input gitu ya, sehingga keluar angka B. Maka di sini akan keluar value, ya, akan keluar value. Nah, lalu bagaimana kita menangani error ini agar ini tidak terjadi? Ya, agar ini hilang, kita memanfaatkan fungsi isError. Ya, kita lihat sebenarnya isError ini hanya fungsi tambahan saja ya. Fungsi apa ya? Fungsi pendeteksian kesalahan. Apabila ada kesalahan, maka nilai apa yang akan kita gantikan dari tampilan kesalahan tersebut. Misalnya bisa kita ganti dengan angka 0, dengan kosong, atau dengan angka dengan tulisan error, atau bagaimana, itu bisa kita buat dengan fungsi if error ini, ya. Anda saksikan, dilihat, saya akan memasukkan fungsi if errornya. If is error, ya, if is error, apa yang error, ya. Di sini akan ditanya apa yang error. Kalau yang rumus yang kita masukkan pengerrornya adalah B5 dibagi C5, maka cukup ini, ya, cukup ini. Maka nilainya 0. Ya, misalnya di sini kita akan menampilkan nilai 0 terhadap kesalahan. Jika tidak, kita tulis kembali B5 dibagi C5 kurung tutup. Oke. Nah, Anda lihat tadi seharusnya di sini menampilkan pesan error karena kita sudah mengeset bahwa ini menjadi tidak error, ya, dengan error handler yang kita buat, maka di sini akan berubah menjadi angka 0 apabila ada kesalahan input yang terjadi. Misalnya di sini juga akan menjadi ini kalau kita menginputkan dengan 0. Tapi kalau kita inputkan angka tulisan, misalnya teks, misalnya kita masukkan error, nah ini akan keluar error, ya. Ini seperti ini. Fungsi isError ini akan membantu kita dalam menangani masalah pengambilan data melalui pivot data nantinya pada saat kita membuat setting laporan, ya. Ini kita alihkan lagi ke 0, ya. Saya rasa cukup.
Mudah-mudahan Anda cukup bisa memahami dan bisa menangkap esensi dari apa yang saya sampaikan ini, sehingga nanti pada saat kita membuat laporan laporan, kita bisa jauh lebih paham, karena di sana rumus-rumusnya sedikit lebih panjang, sehingga akan membingungkan apabila Anda kurang teliti.